kembali di channel YouTube saya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 12 tentang sifat koligatif larutan pada bagian pertama mengenai penurunan tekanan uap. Sebelumnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya bisa update video-video terbaru dari channel YouTube saya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Pada saat kamu memasak air, apa yang terjadi jika pada saat air telah mendidih, kalian tambahkan gula pasir ke dalamnya? Ternyata, air yang sebelumnya telah mendidih akan berhenti beberapa saat ketika kamu tambahkan gula, kemudian akan mendidih kembali kan? Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan titik didih. Titik didih air murni lebih rendah daripada titik didih larutan gula. Berarti, air ketika ditambah zat terlarut, seperti gula menjadi larutan gula, maka titik didihnya akan lebih tinggi daripada hanya air murni saja. Ini yang disebut mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini bergantung pada jumlah zat terlarut yang ditambahkan pada pelarut. Dalam contoh ini bergantung pada jumlah gula yang ditambahkan pada air. Jadi bisa dipahami seperti ini ya. Jika jumlah gula yang ditambahkan pada air itu banyak, maka kenaikan titik didihnya makin besar. Sebaliknya, jika jumlah gula yang ditambahkan sedikit, berarti kenaikan titik didihnya juga sedikit. Sifat inilah yang disebut sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya, bukan berdasarkan jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan yang lain adalah penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan uraian dari masing-masing sifat koligatif larutan berikut. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Perhatikan pernyataan berikut. Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap ke dalam pelarut murni atau air akan menurunkan titik beku larutan dan menaikkan titik didih larutan. Kedua hal tersebut terjadi karena tekanan uap larutan lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Ini adalah gambar pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Kita perhatikan gambar A, ini adalah pelarut murni. Gambar B, ini adalah larutan. Dengan keterangan yang warna putih menunjukkan partikel pelarut dan warna hitam menunjukkan partikel zat terlarut. Nah, pada keadaan A, pada gambar A ini, semua partikel zat pelarut dapat menguap, sehingga tekanan uap pelarutnya tinggi. Jadi ini adalah partikel pelarut, yang di bawah garis ini adalah pelarutnya, sedangkan yang di bagian atas ini adalah partikel pelarut yang menguap. Jadi, semua partikel pelarut dapat menguap. Nah, tekanan uap pada keadaan A ini, pada gambar A ini, adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, dengan simbol P0. Pada keadaan B, ini kita perhatikan, ke dalam pelarut murni, ditambahkan zat terlarut, yang lebih sukar menguap. Zat terlarutnya yang berwarna hitam ini, karena sifat yang lebih sukar menguap tersebut, maka zat terlarut akan tetap berada di dalam larutan. Jadi, hanya sebagian saja zat pelarut yang dapat menguap. Partikel zat terlarut tetap berada di dalam larutan, sedangkan yang menguap, partikel pelarut yang menguap hanya sedikit saja, atau hanya sebagian. Sehingga terjadi penurunan tekanan uap larutan. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil daripada pelarut murni. Berarti, pada gambar B, ini tekanan uap larutan lebih kecil daripada gambar A
tekanan uap pelarut murni. Berarti sama saja dengan tekanan uap pelarut murni lebih besar daripada tekanan uap larutan. Sehingga ditulis P0 lebih besar dari P. Inilah yang dinamakan penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Selisih antara tekanan uap murni P0 dengan tekanan uap larutan jenuh P dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Dengan keterangan, delta P ini penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap larut murni, dan P tekanan uap jenuh larutan dengan satuan mm/Hg. Bagaimana hubungan penurunan tekanan uap dengan jumlah partikel? Menurut ahli kimia Raoult yang dikenal dengan hukum Raoult menyatakan bahwa tekanan uap jenuh larutan sama dengan hasil kali tekanan uap pelarut murni dengan fraksi mol pelarut. Jadi persamaannya ditulis P sama dengan P0 dikali XP. Dengan keterangannya bisa dibaca sendiri ya. Ada juga hubungan antara penurunan delta P dengan fraksi mol saat terlarut XT dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Dengan keterangan delta P penurunan tekanan uap jenuh, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XT fraksi mol saat terlarut. Agar lebih memahami persamaan-persamaan di atas, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, hitunglah tekanan uap jenuh larutan jika 6 gram urea dengan Mr 60 gram per mol dilarutkan ke dalam 100 gram air. Tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 24 mm/Hg. Oke, jadi penyelesaiannya diketahui massa urea CONH2 2 kali 6 gram. Mr urea yang diketahui 60 gram per mol. Massa air H2O 100 gram. P0 ini tekanan uap jenuh air diketahui 24 mm/Hg. Ditanya P, tekanan uap jenuh larutan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan P sama dengan P0 dikali XP. P0-nya sudah diketahui. Jadi, terlebih dahulu kita mencari XP, berarti fraksi mol saat pelarut. Pelarutnya adalah air, berarti kita mencari fraksi mol air. Dengan rumus, XP sama dengan mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut. Pertama, kita mencari mol pelarut dan terlarutnya. Jadi, mol pelarutnya adalah air, sehingga NP mol pelarut sama dengan massa H2O per MrH2O. Massa H2O yang diketahui 100 gram per MrH2O adalah 18 gram per mol, sehingga diperoleh mol pelarut 5,56 mol. Yang berikut jumlah mol zat terlarut. Zat terlarutnya adalah urea, sehingga mol terlarut MT sama dengan massa urea per Mr urea. Massa urea 6 gram per Mr 60 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Setelah mengetahui jumlah mol pelarut dan terlarut, kita mencari fraksi mol pelarut. Jadi XP sama dengan NP per NP tambah NT. Kita masukkan nilainya. Mol pelarut 5,56 per mol pelarut 5,56 ditambah mol terlarut 0,1 mol, sehingga diperoleh fraksi mol air XP 0,98. Nah, setelah mengetahui fraksi mol, maka kita masukkan ke persamaan untuk mencari tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali XP. Kita masukkan nilai P0 24 mm/Hg dikali XP yang diperoleh 0,98, maka diperoleh tekanan uap larutan
P sama dengan 23,52 mm Hg. Soal yang kedua, zat X sebanyak 15 gram dilarutkan dalam 90 gram air. Larutan ini mempunyai tekanan uap jenuh 28,85 mm Hg. Pada suhu yang sama, air murni mempunyai tekanan uap jenuh 30 mm Hg. Tentukan massa atom relatif atau MR zat tersebut. Oke, jadi kita lihat dulu yang diketahui. Massa zat X 15 gram. Massa air H2O 90 gram. P ini tekanan uap jenuh larutan 28,85 mm Hg. P0 tekanan uap jenuh pelarut murni 30 mm Hg. Ditanya MR zat X. Jadi untuk mencari mol, kan rumusnya adalah N sama dengan massa per MR. Sehingga jika ditanya MR, maka rumusnya adalah MR sama dengan massa per N. Zat X ini adalah zat terlarut, sehingga kita mencari jumlah mol zat terlarut. Ikuti langkah kerjanya dengan teliti ya. Pertama, karena diketahui tekanan uap jenuh larutan dan tekanan uap pelarut murni, P dan P0 ini, jadi kita mencari delta P dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P. Jadi 30 dikurangi 28,85 sama dengan 1,15 mm Hg. Selanjutnya kita mencari mol zat terlarut dengan persamaan delta P sama dengan P0 dikali XT. Jadi delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol zat terlarut, ini sama dengan mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Bisa ditulis delta P per P0 sama dengan mol terlarut per mol terlarut tambah mol pelarut. Nah, sebelumnya kita mencari dulu mol pelarut. Pelarutnya kan adalah air. Sehingga mol pelarut sama dengan massa air per MR air. Massa air yang diketahui 90 gram. MR air 18 gram per mol. Jadi diperoleh mol pelarut adalah 5 mol. Nah, kita masukkan nilainya. Delta P yang diperoleh 1,15 per P0 yang diketahui 30 sama dengan mol terlarut, ini yang dicari, per mol terlarut ditambah mol pelarutnya 5. Sampai sini nanti dikali silang ya. Jadi 1,15 dikali mol terlarut ditambah 5 sama dengan 30 dikali mol terlarut. Sama dengan 1,15 NT ditambah 5,75 sama dengan 30 NT. Jadi kita pindah ruas. 1,15 NT dikurang 30 NT sama dengan min 5,75 diperoleh min 28,85 NT sama dengan min 5,75. NT sama dengan min 5,75 per min 28,85 sama dengan 0,199 mol. Nah, setelah kita memperoleh mol zat terlarut, maka kita masukkan ke rumus untuk mencari MR. Jadi, MR sama dengan massa per mol, massa yang diketahui 15 gram, per mol yang diperoleh 0,199 mol, sehingga diperoleh MR zat X sama dengan 75,38 gram per mol. Sebelum mengakhiri video belajar ini, saya coba kasih tugas ya, 1 nomor. Kalau sudah dikerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya koreksi jawabannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya.